Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Royce MH Tamrin dalam seksi kultum. Perkenalkan, aku mau kultum kali ini. Aku Lihirs Habibi, anggota dakwah Rohis dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Husin Tamrin. Jadi topik yang akan aku bawakan kali ini adalah tentang kebinaragaan dan juga tentang membentuk tubuh. Jadi seperti yang belakangan aku alami dan teman-teman dan orang sekitar dan mayoritas remaja pada umumnya, aku sering melakukan workout dalam rangka membentuk tubuh. Tapi kan kayak teman gue ada yang nanya, kalau orang workout itu kan biasanya pamer badan kayak dipoto gitu, atau juga itu kan ngikutin ke barat-baratan. Jadi hukumnya apa sih? Ntar deh. Pertama-tama mungkin manfaatnya dulu ya. Satu manfaat yang aku alami adalah jadi setelah sering melakukan workout, aku merasa lebih bertenaga dan lebih berimun tinggi dibandingkan sebelum aku workout. Maksudnya apa? Jadi aku merasa tadinya aku sering lemas. Sekarang aku jarang lemas. Saya ada lemas gitu. Sebelumnya aku sering mengalami anemia. Sekarang udah enggak. Sebelumnya juga aku sering sakit-sakitan. Sekarang alhamdulillah juga enggak. Selain itu, manfaat yang sangat berguna dari berolahraga bagi kita remaja, terutama yang belum memiliki istri, adalah dapat meredam nafsu biologis. Jadi gimana sih sistemnya, kok bisa sih itu meredam? Itu kan dua hal sangat berbeda jauh. Jadi gini, kalau orang itu melakukan hubungan biologis, ya akan menghasilkan hormon endorfin yang menimbulkan efek bahagia atau rasa bahagia gitu. Dan itu kalau kita olahraga juga kita akan menghasilkan hormon endorfin yang memiliki fungsi seperti itu dengan efek bahagia. Karena dia udah menghasilkan hormon yang sama, jadi itu dapat mengurangi kebutuhan kita untuk melakukan hubungan biologis dan meredam, terutama pada kita remaja yang belum memiliki istri. Lalu manfaat lainnya adalah meningkatkan imunitas. Orang yang sering berolahraga akan memiliki imun yang lebih tinggi, yang gunanya adalah dapat lebih menangkal penyakit. Pokoknya tubuhnya tuh bakal lebih susah sakit lah dibanding orang yang olahraga. Ketiga, manfaat olahraga adalah menyehatkan tubuh. Ya itu sebenarnya ada hubungan dengan imun tadi sih, tapi emang olahraga itu udah menyehatkan tubuh. Keempat, olahraga dapat membuat orang memiliki stamina dan juga tenaga yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak. Maksudnya gini, orang yang jarang olahraga itu akan cenderung lebih lemah dibanding orang yang olahraga. Misalkan orang yang jarang olahraga itu kalau lari aja cuman misalnya 1 kilo udah ngos-ngosan gitu. Tapi kalau orang yang emang sering olahraga, orang rata-rata sih mereka kuat lari sampai berkilo-kilometer. Nah, selain manfaat tadi, olahraga juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita olahraga itu kita kan memiliki postur dan tubuh yang lebih bagus dibanding kalau kita nggak olahraga. Dari situ satu faktor yang bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dia bisa kalau sering olahraga, dia itu bakal lebih percaya diri karena badan dia bagus gitu. Dan juga lebih enak dipandang serta memiliki aura yang lebih positif. Dia orang yang sering olahraga itu memiliki orang yang cenderung lebih positif dibandingkan orang yang tidak ngapa-ngapain. Tapi olahraga juga dapat menimbulkan keharaman. Maksudnya gimana tuh? Apa olahraga itu haram? Enggak. Jadi gini dulu deh, Islam itu menganjurkan kita untuk olahraga. Beberapa contoh olahraga yang dianjurkan adalah berkuda dan memanah. Satu olahraga yang sahabat Nabi sering melakukan juga adalah gulat. Jadi itu olahraga yang dianjurkan. Tapi maksudnya menimbulkan haraman itu apa? Maksudnya bukan jenis olahraganya, tapi hal yang dilakukan. Misalkan orang itu olahraga sampai ngelain ibadahnya. Orang itu olahraga udah azan masih olahraga, dia tetap sholat atau bahkan nggak sholat. Orang itu olahraga
melalaikan ibadah. Contoh lain selain sholat adalah orang itu takut dia kelaparan atau kehausan, jadi dia sampai nggak puasa karena olahraga. Selain itu olahraga juga dapat menimbulkan keharaman jika olahraga itu dapat menyiksa diri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Misalkan kayak kita itu olahraga tapi overpush, badan kita sudah lelah tapi masih kita paksa, badan kita nggak kuat olahraga dengan repetisi tinggi, tapi kita paksa gitu, paksa aja, dan ya kita memborbardir badan sendiri dengan cara maksa olahraga, terus makannya juga kayak dipaksa gitu, maksa makan banyak biar bulking. Bahkan dianjurkan oleh Rasul adalah berhentilah makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi itu juga agak melenceng dari sunnah Rasul kalau kita makan berlebihan. Lalu kan gini, olahraga itu hukumnya di Islam gimana sih? Kalau kita olahraga itu untuk mempersiapkan diri untuk berjihad atau pokoknya untuk berjuang jalan Allah lah, untuk menanggapi kualifikasi berjuang jalan Allah, hukumnya adalah sunnah. Karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis riwayat Muslim adalah Allah lebih mencintai hambanya yang kuat dibandingkan hambanya yang lemah. Maksudnya gimana? Jadi kita itu emang harus jadi orang yang lebih kuat. Walaupun nggak selalu tentang fisik, tapi emang Allah lebih mencintai hambanya yang bisa melakukan lebih banyak hal dibandingkan hamba yang tidak bisa apa-apa. Satunya adalah ya tadi tentang olahraga juga. Allah lebih cinta hambanya yang memiliki tubuh kuat dibandingkan tubuh yang lemah. Jadi hukumnya sunnah kalau misalkan kita itu olahraga dalam rangka memenuhi kualifikasi atau pokoknya kita mempersiapkan diri untuk melakukan jihad lah. Jadi olahraga itu hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau misalkan kita olahraga nih, tapi cuma buat senang-senang, itu hukumnya apa sih? Apa haram gitu? Enggak. Hukumnya itu kalau kita cuma buat senang-senang, buat kepuasan pribadi, itu hukum mubah. Mubah itu apa? Mubah itu dilakukan nggak dapat pahala, nggak dilakukan nggak dapat dosa. Oke, dia tuh oke dia nggak dapat dosa, nggak dapat pahala gitu melakukannya atau nggak melakukannya. Jadi sah-sah aja kalau emang kita, terutama remaja khususnya, ingin melakukan olahraga. Tapi sesuai poin-poin tadi, oke, sebelum bahas poin-poin tadi, mungkin pertanyaannya adalah olahraga ke barat-baratan, binarnya ke barat-baratan. Sebenarnya itu hal-hal aja, asal dia nggak menimbulkan atau tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Contohnya, satu hal yang dibahas tadi adalah tentang kita olahraga punya untuk progres atau udah punya badan bagus, kita foto nih, itu hukumnya haram. Khususnya haram itu gimana? Haram itu kalau kita foto daerah pusar ke bawah itu kelihatan. Karena sesuai hadis, aurat laki-laki itu dimulai dari pusar sampai lutut. Jadi kalau misalkan lihat dari atas pusar itu sah-sah aja. Tapi kalau udah pusar ke bawah itu udah haram hukumnya. Dan juga kalau misalnya punya badan bagus, juga menimbulkan keharaman kalau misalnya kita sombong. Biar bagaimanapun, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dalam aspek apapun. Apalagi cuma tubuh. Ya walaupun mungkin alasannya adalah karena kalian sudah bekerja keras, berjuang untuk memiliki tubuh yang bagus. Jadi itu adalah hasil kerja keras untuk disombongkan. Namun enggak juga, itu enggak boleh juga, itu haram tetap walaupun itu kerja keras kalian. Itu sama halnya dengan kayak kekayaan, dimana orang itu kan kerja keras ya. Nah itu juga kan enggak boleh disombong-sombongin, enggak boleh pamerin. Oke, jadi olahraga itu sangat dianjurkan untuk kita, terutama khusus remaja, karena memiliki banyak manfaat. Satunya adalah tadi meredam nafsu hubungan biologis untuk orang yang tidak punya istri. Lalu meningkatkan stamina, meningkatkan imunitas, meningkatkan tubuh, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, asal kita itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Contohnya adalah melalaikan ibadah, sombong, memamerkan aurat, atau ya pokoknya hal tersebut lah. Jadi Syahid Habibi pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.